Halo gengs, kembali lagi bersama kami di Pro Film. Di video kali ini kami mau bahas film Bollywood nih. Sebuah film yang dirilis tahun 2007 dan dibintangi sama Aamir Khan yang judulnya Taare Zameen Par. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Ada seorang anak SD yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya sekarang Ishan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya dia jadi anak yang paling bodoh karena selalu dapat nilai yang paling rendah di kelas. Di rumah dia bukan anak satu-satunya. Dia punya kakak laki-laki bernama Johan. Beda dengan Ishan, Johan adalah anak yang paling pintar di sekolahnya. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik. Bertolak belakang dengan Ishan yang selalu menjadi terbelakang di kelas. Ishan tidak tertarik dengan pelajaran di sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Tidak cuma marah-marahin Ishan, Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang, sampai mereka baku hantam. Ishan mendapatkan luka di kepala dan di sikut, sedangkan Rajit dapat luka gigitan. Hal ini membuat Ishan kesal karena nggak di sekolah dan di lingkungan, dia selalu dapat perlakuan yang sama. Ketika Ishan pulang ke rumah, ternyata ibunya si Rajit datang ke rumahnya, ngomelin orang tuanya Ishan, minta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Ishan mengalami luka yang sama, bahkan lebih parah. Bukan membela anaknya, si bapak malah langsung nampar si Ishan. Karena bukan sekali ini aja Ishan buat masalah, bahkan si bapak mengancam kalau sekali lagi buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Ishan seringkali dimarahi gurunya karena nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pernah sekali Ishan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia nggak bisa membacanya karena menurutnya huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ishan mengatakan hal yang sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ishan lagi bercanda. Ibu guru ini terus saja memaksain Ishan buat baca dengan benar. Sampai akhirnya karena nggak tahan dibentak, Ishan cuma ngedumel nggak jelas, yang membuat satu ruangan tertawa. Ya karena hal tersebut, ia disuruh keluar dari kelas. Karena Ishan adalah anak yang berbeda dari teman-temannya, dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolahnya, bahkan teman-temannya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan, melihat sekitar, pergi kemanapun dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Ishan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni. Dia juga suka menggambar dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu, dan dia nggak takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun minta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan paginya di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika yang membuat Ishan pusing. Bukan lagi baca aja susah, nulis aja susah, ngitung apa lagi. Jadi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ishan pun berhasil menjawab soal nomor 1, tapi imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata ngabisin waktu yang lama banget. Sampai waktunya habis, dia cuma bisa jawab satu soal. Udah gitu jawabannya salah lagi. Ketika di rumah, bapaknya menemukan surat izin yang Ishan gunakan ketika dia bolos. Dia mendapat kemarahan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ishan. Para guru menjelaskan kepada orang tua Ishan betapa bodohnya Ishan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Ishan ke sekolah yang lain karena Ishan saat ini udah 1 kali nggak naik kelas, jadi nggak mungkin nggak naik lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya terpaksa si bapak berencana mindahin Ishan ke sekolah asrama. Walaupun Ishan akan berusaha untuk menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia saja karena ia tetap akan dipindahin ke asrama. Mereka pun mengantar Ishan ke sekolah, sekalian tempat tinggal barunya. Ishan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ishan gak henti-hentinya melamun dan menangis. Akan gak percaya, dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dia alami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat.
Di sekolah barunya itu pun ia tetap mendapatkan perlakuan yang sama dari gurunya. Dia masih aja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Nggak ada yang paham sama Isyan yang memang menderita disleksia. Di asrama ini dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang tidak mendukung. Setiap hari Isyan hidup dengan bulian dan kemarahan, apalagi keadaan udah berbeda dengan yang dulu. Saat ini kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasa memberikan kasih sayang udah nggak ada. Hal itu pun membuat Isyan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun gak mengobati kemarahan Isyan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru seni ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asik dan baru hari pertama aja dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap aja Isyan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu yang lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang akan kakaknya ikuti. Hal itu membuatnya sedih dan gak ngomong satu kata pun. Pada suatu hari Pak Nikum melihat Isyan di depan kelas, mengamati Isyan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan. Dia pun menanyakan pada teman sebangku Isyan yaitu Rajan. Raja pun bercerita kalau Isyan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Isyan selalu dihukum karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Isyan dan akhirnya Pak Nikum mengetahui bahwa Isyan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau disleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anaknya karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana udah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak. Dan untuk membantu Isyan dalam keterpurukannya dan juga untuk lebih memahami Isyan, Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Isyan dan bertanya semua hal tentang Isyan. Dari sana si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Isyan sangat mencintai dunia seni, seperti melukis contohnya. Mengingat Isyan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kepada orang tua Isyan, kenapa Isyan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dirasakan selama menghadapi Isyan. Ayahnya nggak tahan kalau Isyan nakal, malas belajarlah, sering buat masalah dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Isyan mengalami disleksia. Pak Nikum juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Isyan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum menjelaskan bahwa Isyan sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu. Namun si bapak malah nggak terima dan tetap menganggap Isyan adalah anak yang malas untuk belajar dan membandingkannya Isyan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Nikum udah ngasih tahu kalau Isyan lebih menonjol di bidang seni, seperti melukis, dan dia punya bakat yang luar biasa di sana. Tapi si bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya, Isyan gak akan bisa bersaing di dunia luar. Mengirim Isyan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena gak ada alternatif lain. Mendengar hal tersebut pun, Pak Nikum jadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Adegan berubah. Di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang gak bisa baca tulis, tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang disco. Bahkan ketika dia nggak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian suatu hari anak itu mengguncang dunia dengan teori yang ia publikasikan. Siapa dia? Kata Pak Nikum kepada anak-anak. Isyan pun deg-degan, takut guru ini akan membuli kekurangannya lagi, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Tetapi Pak Nikum rupanya menceritakan tentang Albert Einstein. Isyan pun kaget sekaligus lega. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tentang pelukis terkenal, desainer terkenal, serta seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan tentang orang terkenal lainnya yang mempunyai persamaan, yaitu disleksia. Setelah itu Pak Nikum pun menyuruh anak-anak pergi ke kolam. Sebelum itu dia memanggil Isyan dan berbicara empat mata. Rupanya Pak Nikum sewaktu kecil memiliki disleksia yang sama seperti Isyan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Isyan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia dapat mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya, dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang Isyan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Isyan, dan kayaknya Isyan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus, seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Isyan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata, dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Isyan hanya perlu butuh bimbingan dan perhatian lebih.
Kepala sekolah pun bilang, nggak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Panikum pun berkata, untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan, apapun hasilnya, karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian, Panikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Isyan, dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Isyan bisa dites secara lisan, karena secara lisan maupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan, dan Panikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Isyan. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Isyan pun akhirnya dapat guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Isyan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Panikum yang membantunya dalam mengajar ketertinggalan. Berkat Panikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi ngajar, Panikum kedatangan bapaknya Isyan, yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si bapak capek-capek nemuin Panikum cuma mau bilang kalau ia dan istrinya udah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma nunjukin ke Panikum kalau mereka perhatian sama Isyan. Ternyata si bapak nggak menangkap maksud dari Panikum waktu itu. Panikum langsung ngasih balasan telak bahwa kalau mau ngasih anak perhatian tidak cukup dengan cara kayak gitu. Anak kayak Isyan juga butuh support. Anak kayak Isyan butuh orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya, apapun yang terjadi. Anak kayak Isyan butuh figur seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa sama dia. Si bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia nggak pernah memberikan kasih sayang pada Isyan. Selain kemarahan atau pukulan jika Isyan nakal, dia pun pergi meninggalkan ruangan Panikum dengan perasaan malu. Apalagi ketika di luar dia melihat Isyan yang lagi baca mading, si bapak nggak bisa nahan air matanya. Pada suatu hari di asrama tersebut ada lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Panikum mencari Isyan kemana-mana, tapi sampai lomba dimulai Isyan nggak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Isyan bangun pagi-pagi dan pergi ke kolam, di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Isyan pun datang saat setelah acara dimulai. Isyan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang. Panikum pun kagum dengan lukisannya Isyan. Isyan pun juga nggak bisa menahan harunya ketika dia melihat hasil lukisan Panikum. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri, dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Isyan. Hasil karyanya yang dinobatkan menjadi yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Isyan datang, saat bagi rapot, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Isyan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti dia. Orang tua ini juga senang bukan main ketika para guru memberikan laporan kemajuan Isyan di beberapa mata pelajaran khususnya di bidang kesenian. Melihat Isyan yang kembali bersemangat, ayahnya pun akhirnya menangis juga dan berterima kasih kepada Panikum karena udah membimbing Isyan sampai punya kemajuan. Isyan yang punya gaya rambut kayak Panikum pun berpisah dan akan kembali lagi ke sekolah setelah liburan, dan film pun tamat. Setiap anak memang punya bakat yang unik dan gak mungkin sama dengan anak yang lain. Semoga kita nanti bisa menjadi orang tua yang bijak dan mengerti tentang anak. Itu saja dari Profilm, kami pamit undur diri.